Sementara itu warga Israel menghabiskan hari kedua di tempat parkir bawah tanah saat sirine serangan udara terus berbunyi akibat saling serang dengan Iran. Keluarga mendirikan tenda dan tempat tidur darurat berupaya bertahan sambil menunggu situasi mereda. Menteri Pertahanan Israel menegaskan serangan udara ke Iran akan terus dilancarkan di tengah memanasnya konflik kawasan. Sebuah jet tempur diduga jenis F-15 milik Amerika Serikat jatuh di wilayah Kuwait. Jet tempur Amerika Serikat diduga terkena tembakan sistem rudal Patriot yang digunakan Kuwait sebagai sistem pertahanan udara. Pilot jet tempur itu berhasil melontarkan diri dengan selamat sebelum pesawat menghantam daratan. شوف يا واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Asri Gunawan. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama, didukung oleh Warga Iran berkabung nasional atas kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Warga memadati lapangan Egilab, Teheran sebagai bentuk duka cita mereka. Kota Teheran jadi lautan manusia usai kematian Ayatollah Ali Khamenei. Warga menangisi kematian pemimpin tertinggi mereka sekaligus mengutuk serangan AS dan Israel. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan 7 hari sebagai libur nasional. Saudara, kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, diumumkan oleh Televisi Nasional Iran pada Minggu pagi 1 Maret 2026. Konfirmasi kematian Khamenei disampaikan jurnalis The Associated Press yang berada di Iran. Televisi Nasional Iran tak melaporkan penyebab kematian Khamenei. Sementara Amerika Serikat dan Israel mengklaim kematian Khamenei akibat serangan ke Teheran hari Sabtu pagi waktu Iran. John Gambrell, The Associated Press, menjelaskan bagaimana terkait dengan kematian Ayatollah Ali Khamenei. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. That's according to reports on both Iranian state television and its IRNA state-run news agency. Now, they offered no details on how Khamenei died, but he was the target of joint American-Israeli airstrikes that have just pummeled at Iran over the last 24 hours. Now, his death is going to set up a new moment for Iran. Iran has only had 2 supreme leaders so far. The Ruhollah Khomeini, who led the 1979 revolution, and Khamenei, who came into power in 1989 and led Iran through decades of tensions with the United States over its nuclear program, as well as its support for proxies in the wider Middle East. Selain pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, 7 pejabat tinggi Iran lainnya juga tewas dalam serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat, yaitu Sekretaris Dewas Pertahanan, Menteri Pertahanan, Kepala Biro Militer, pemimpin tertinggi, Komandan Garda Revolusi Iran,
dan pejabat intelijen senior, serta 2 pejabat penelitian Iran. Militer Israel merilis video serangan ke markas besar Iran di Teheran pada Minggu waktu setempat, saudara. Rekaman memperlihatkan asap pekat membumbung usai ledakan di pusat kota Teheran. Pada hari yang sama, Iran menembakkan rudal ke sejumlah wilayah di Israel dan negara-negara Arab Teluk sebagai serangan balasan. Hal ini merupakan beralasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pihak Gedung Putih merilis foto-foto saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah memimpin operasi penyerangan ke Iran pada Sabtu sore waktu setempat. Dalam foto itu, Trump bersama Sekretaris Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Direktur CIA John Ratcliffe tengah memantau langsung dari Mar-a-Lago di Florida, Amerika Serikat. Sementara Wakil Presiden AS memantau dari Gedung Putih. Saudara, Bandara Internasional Kuwait jadi target serangan pesawat tanpa awak atau drone Sabtu waktu setempat. Insiden terjadi di tengah memanasnya situasi di kawasan Teluk usai serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Otoritas penerbangan sipil Kuwait mengkonfirmasi serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas bandara dan melukai sejumlah staf. Rekaman amatir menunjukkan kepanikan terjadi setelah serangan drone menghantam Bandara Internasional Kuwait. Para penumpang berteriak ketakutan, berhamburan mencari tempat aman. Roket menghantam dekat situs suci di Yerusalem menyebabkan kerusakan. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini. Rekaman CCTV menunjukkan lokasi yang diserang roket. Polisi setempat menemukan hulu ledak rudal Iran serta bahan pembakar dan peledak lainnya di lokasi. Tim penjinak bom telah mengangkut alat peledak. Serangan terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer gabungan ke Iran pada hari Sabtu. Usai serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur transit minyak global yang vital. Penutupan Selat Hormuz dilakukan pada Sabtu 28 Februari sebagai aksi balasan dari Iran terhadap serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Grafik gerak tersebut menggambarkan titik strategis yang menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman. Menyoroti potensi blokade tersebut dipastikan akan sangat mengganggu pasar energi global. Selat Hormuz punya peran vital dalam perdagangan global. Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar masuk utama minyak hingga gas alam cair dari kawasan Teluk. Gangguan di jalur ini tak hanya mempengaruhi perdagangan langsung ke Timur Tengah, tetapi berpotensi mengganggu distribusi minyak menuju Eropa dan Afrika. Usai jeda, saudara, ada informasi dari Iran di mana minggu waktu setempat serangkaian serangan dengan berbagai macam persenjataan Israel dan AS masih menggempur Iran. Dampak serangan udara pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Iran membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menggodok calon pengganti Khamenei.
Sosok pengganti pemimpin harismatik Iran, Ali Khamenei, jadi sorotan dunia. Literally minutes, Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Iran resmi membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara yang mulai menjalankan tugas pada 1 Maret 2026. Mereka adalah Presiden Iran saat ini Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Iran Gholam Hossein Mohseni Ejei, dan anggota Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi. Berdasarkan pasal 111 Konstitusi Republik Islam Iran, Dewan ini bertugas mengambil alih tanggung jawab pemimpin tertinggi hingga majelis ahli memilih pengganti tetap. Dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah menyatakan, kemungkinan ada 4 kandidat yang menggantikan Ali Khamenei. Di antaranya, putra kedua Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, dan anggota Dewan Garda Iran Ali Reza Arafi. Yang sibuk untuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Dalam Iran ada sistem vilayat el-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan mullah. Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika. Nggak bisa, apalagi Pahlavi juga berkomentar tiba-tiba ingin masuk, nggak bisa. Jadi memang ini sudah ada 4 kandidat saya melihat, dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah. Tak hanya warga Iran, dunia menanti siapa sosok pengganti Ali Khamenei yang telah memimpin Iran selama lebih 30 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Kembali di Kompasnya, saudara, serangan rudal menghantam pusat kota Tehran, Iran pada hari Minggu. Sejumlah bangunan di sekitar fasilitas medis dilaporkan rusak. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat Israel. Puing berserakan serta kerusakan struktural pada sejumlah bangunan terjadi di pusat kota Tehran, Iran. Bulan Sabit Merah Iran menyebut serangan rudal Amerika dan Israel menargetkan area dekat fasilitas medis dan kemanusiaan. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar yang menargetkan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan terhadap ibu kota Iran akan semakin meningkat dalam beberapa hari mendatang. Israel melibatkan bantuan Amerika Serikat dalam kampanye militer terhadap Iran dan mengaku sudah 40 tahun mengharapkan serangan terhadap Iran. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. Sementara itu, serangan roket menghantam jalan raya di Yerusalem. 6 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Puing bangunan berserakan di jalan raya wilayah Yerusalem akibat serangan roket. Petugas darurat dan polisi langsung mengevakuasi korban dan mengamankan area. 6 korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara serangan Amerika Serikat Israel dan Iran. Di Uni Sementara itu, rudal menghantam sinagog di Beit Shemesh, Israel Tengah, Minggu pagi. 9 orang tewas dan 28 lainnya terluka dalam serangan mematikan di tengah memanasnya konflik Iran-Israel-Amerika Serikat. Tugas menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat. Para korban diketahui tengah berlindung di ruang aman saat rudal menghantam. Iran disebut menembakkan rudal sebagai balasan atas serangan Amerika dan Israel. Sementara Israel menegaskan akan melancarkan serangan balasan. Warga Israel menghabiskan hari kedua di tempat parkir bawah tanah saat sirene serangan udara terus berbunyi akibat saling serang dengan Iran.
keluarga mendirikan tenda dan tempat tidur darurat berupaya bertahan sambil menunggu situasi mereda. Menteri Pertahanan Israel menegaskan serangan udara ke Iran akan terus dilancarkan di tengah memanasnya konflik kawasan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan Dewan Kepemimpinan sementara resmi mulai bekerja pasca wafatnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pengumuman disampaikan melalui televisi pemerintah di tengah memanasnya konflik Iran dengan Israel dan serangan gabungan Amerika Serikat Israel ke Teheran. باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار در گذشت این شهید بزرگوار هستند با حضورشون و با در میدان بودنشون در مساجد و در خیابانها نقشه های شوم دشمنان رو باید دست به دست هم بدیم و نقشه برآب بکنیم. بر اساس 111 قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش رو شروع کرده و به حول قوه خدا با قدرت مسیر امام رو و مسیر رهبر عزیز رو و مسیر تمام حق طلبان دنیا رو با قدرت ادامه خواهیم داد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند. Warga Iran berkabung nasional atas kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Warga memadati lapangan Egelab, Teheran sebagai bentuk duka cita. Kota Teheran menjadi lautan manusia usai kematian Ayatollah Ali Khamenei. Warga menangisi kematian pemimpin tertinggi mereka sekaligus mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan 7 hari sebagai libur nasional. Kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei diumumkan oleh televisi nasional Iran pada Minggu pagi 1 Maret 2026. Konfirmasi kematian Khamenei disampaikan jurnalis The Associated Press yang berada di Iran. Televisi nasional Iran tidak melaporkan penyebab kematian Khamenei. Sementara Amerika Serikat dan Israel mengklaim kematian Khamenei akibat serangan ke Tehran hari Sabtu pagi waktu Iran. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. That's according to reports on both Iranian state television and its IRNA state-run news agency. Now, they offered no details on how Khamenei died, but he was the target of joint American-Israeli airstrikes that have just pummeled at Iran over the last 24 hours. Now, his death is going to set up a new moment for Iran. Iran has only had 2 supreme leaders so far. The Ruhollah Khomeini, who led the 1979 revolution, and Khamenei, who came into power in 1989 and led Iran through decades of tensions with the United States over its nuclear program, as well as its support for proxies in the wider Middle East. Saudara, sejumlah warga Baghdad turun ke jalan mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel yang membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Warga Syiah Irak mengenakan pakaian hitam sebagai tanda berkabung, membawa sejumlah foto Ali Khamenei dan bendera merah sebagai lambang pembalasan. Prosesi pemakaman simbolik juga dilakukan sebagai penghormatan bagi Khamenei. Seorang warga menyebut kematian Khamenei tidak menyurutkan pemikiran dan ideologi yang dibangun, terutama penolakan terhadap hegemoni Barat. Di Istanbul, Turki, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sejumlah lokasi menegaskan akan melawan Amerika Serikat dan Israel seumur hidup. Sementara itu, ratusan demonstran berkumpul di Palais de la Bastille, Paris. Mereka merayakan serangan terbaru Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Aksi ini didominasi anggota diaspora Iran yang mengibarkan bendera Iran, Israel, Amerika Serikat, dan Perancis.
Sejumlah poster putra mahkota Iran yang diasingkan Reza Pahlavi turut terlihat di lokasi aksi. Beberapa peserta juga membawa plakat berisi ucapan terima kasih pada Presiden Donald Trump. Sementara itu, pemerintah Prancis mengerahkan aparat kepolisian untuk bersiaga mengantisipasi potensi kekerasan seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Usai jeda saudara, imbas serangan Israel Amerika Serikat ke Iran, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dan juga Bandara Ngurah Rai Bali menuju negara Timur Tengah dibatalkan.